warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobrol Nusantara bersama aku Nunik Dwiarti. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang keren banget karena ini tentang lagu daerah yang lagi viral di Nusantara. Dan tentunya aku nggak sendiri ya, ini ada teman-teman kita dari banyak daerah yang bakal ikut berbagi ceritanya membahas tentang keviralan lagu-lagu daerah saat ini. Aku maunya ini teman-teman kenalan sendiri ya, biar nanti sahabat ngobrol Nusantara juga lebih kenal sama teman-teman semua. Ada Kak Nisa, silakan Kak Nisa bisa memperkenalkan diri. Halo, aku Nisa. Aku eh, anak kampung yang suka banget ikut-ikut dance challenge TikTok. Meskipun ya nggak jago-jago amat sih, tapi I like it. Oke, wah ternyata Mbak Nisa ini jago ngedance ya Mbak. Nah, selain itu kita juga udah ada nih, ada Kak Adi, di mana ini suka banget main medsosan katanya. Silakan Kak Adi bisa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Adi Wiguna, saya dari Indramayu. Saya ini biasanya main media sosial buat cari hiburan, biasanya nonton konten yang dengerin lagu-lagu lokal. Hari-hari dipenuhi dengan medsos gitu ya Kak, tapi tentunya pasti lihatnya medsos yang bermanfaat nih. Dan selain itu kita juga ada teman dari jauh juga, ini ada Kak Adna. Silakan Kak Adna bisa memperkenalkan diri sama teman-teman dari Nusantara. Halo, aku Atma dari Halo. Gerobokan. Halo, eh, aku yang tiap hari scroll TikTok yang nyadar ternyata lagu-lagu yang lagi nge-hype tuh lagi dari negara Indonesia sendiri gitu. Oke, lagi sering, memang lagi sering dengerin lagu yang viral ya Kak. Iya, Oke, betul. terima kasih Kak. Selain itu, ada yang lebih jauh. Kalau di tempatku ya, ini lebih jauh. Ini ada Kak Agam. Kak Agam, halo Kak Agam. Halo, iya, perkenalkan nih, nama saya Agam, asal saya dari kota Palembang, dan kebetulan belakangan ini sering terpapar sama lagu-lagu Minang nih. Terima kasih Kak Agam. Yes, mantap. Oke, yang terakhir ini ada Kak Indah. Kak Indah, halo. Halo Kak, perkenalkan nama saya Indah, saya dari Karanganyar. Saya suka sih dengerin musik, tapi nggak nge sama lagu daerah yang viral itu. Sekarang malah cari-cari artinya karena nge-stuck terus di kepala. Oke. Jadi semuanya memang lagi tertarik ya dengan topik yang akan kita bahas saat ini. Nah, ini teman-teman ngomongin tentang lagu yang lagi viral saat ini ya. Ada nggak sih, kan sekarang lagu yang lagi viral contohnya ada Statue-Statue kayak gitu kan. Terus ada juga lagu-lagu Jawa, lagu ambyar kayak gitu, ataupun lagu-lagu dari daerah-daerah lain. Nah, teman-teman sendiri sebenarnya ada lagu favorit sendiri nggak sih pada saat ini yang lagi digemari banget kayak gitu? Ini siapa dulu yang mau jawab? Ayo, mungkin Kak Adi pengen tahu juga nih lagu favoritnya Kak Adi apa? Betul Kak, selain lagu Studio Sesu, saya juga sering banget nih denger-denger lagu Jawa yang enak seperti lagunya Wirang dari Denny Caknan tuh. Sering banget muncul di FYP aku Kak. Dari segi lirik, puitis, dan musiknya tuh melo banget, tapi enak banget didengar Kak Keci. Jadi kita gampang menghafal juga. Seperti langsung terbayang-bayang di otak lagu-lagunya tuh Kak. Wah, langsung terbayang-bayang lagu Caknan. Ini kebayang-bayang mantan atau siapa ya Kak? Waduh, lagunya tuh melo Kak, jadi kebayang Oke, semuanya yang makasih dulu. ya Kak. Aku kebayang semuanya. Aduh, yang penting yang kebayang yang baik-baik aja. Yang bikin galau kayak gitu biarkan berlalu ya Kak. Harus move on ke depan nih gitu. Nah, kalau pendapat dari Kak Adna sendiri nih, pendapat dari Kak Adna sendiri terkait lagu yang favoritnya Kak Adna itu apa? Kalau dari aku sendiri karena ini lagi hype banget lagu Tabula Bali, tahu kan ya? Kalau pasti tahu dong. Yang sempat diundang di Istana Negara pas 17 Agustus kemarin. Dari lagu ini tuh nggak cuma enak buat didengarin tapi juga
ngerasa kita tuh pengen joget gitu, ngerasa dengar lagunya tersebut. Terus karena sering muncul kan jadi kepo, ini lagunya siapa sih, pakai bahasa apa gitu. Jadi tahu, oh ternyata ini loh dari daerah timur dan featuring dari daerah Minang gitu. Oh ya, jadi suka lagu daerah timur kayak gitu. Jadi bisa lebih mengenal daerah-daerah di lain, bukan dari daerah kita kayak gitu ya, Kak. Iya, Top betul banget. banget. Terima kasih ya, Kak, atas pendapatnya. Dan aku juga pengen tahu nih, dan gimana eh, gimana kok bisa suka lagu itu misalnya gitu. Ayo Kak Agam, aku pengen tahu pendapatnya. Nah, kalau aku nih ya, kalau Bang Adi tadi kan dia lebih ke lagu mellow yang Jawa ya. Mellow dan puitis tapi dari Jawa. Tapi kalau aku ini lagu puitis, mellow dari Minang. Nah, contohnya itu kayak Hilang Baganti Buruk Batuka yang dinyanyiin sama Rayola. Terus satu lagi sama lagu Batak nih. Lagu Batak Mardua Holong. Nah, itu puitis semua itu. Aduh, jadi pujangga ini ya, puitis sih. Kembali lagi ingat ingat yang lalu-lalu kayak gitu ya. Yang penting lagu-lagu itu bisa bawa efek yang baik menurutku oke-oke aja ya. Terlebih lagi kita bisa mengenal bahasa-bahasa daerah lain. Gitu. Oke, ternyata seru banget ya kita bahas lagu bahasa daerah yang lagi viral saat ini. Nah, aku mau tahu dong teman-teman, kita kan dengerin lagu daerah yang kita nggak tahu artinya itu, tapi kenapa bisa seviral itu? Menurut teman-teman ini bisa terjadi kenapa? Siapa yang mau berpendapat dulu? Aku duluan boleh deh. Boleh, boleh. Gimana, Kak? Langsung aja ya. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang ini kita nih nggak jauh dari medsos. Konten-konten tuh kan. Nah, itu salah satu alasannya itu dari konten-konten TikTok, dari Reels. Kayak kemarin itu lagu Taraga Pulang itu yang dari Minang tuh kan. Jadi trending kan pas mudik kemarin kan. Padahal lagunya itu kan udah rilis udah lama gitu kan. Cuman karena banyak orang yang pulang kampung, bikin konten, terus pakai lagu itu kan jadi naik lagi itu lagunya. Iya, jadi memang kekuatan teknologi ya, kekuatan media sosial memang super power banget. Dan selain itu, menurut Kak Indah itu gimana? Apakah sependapat sama Kak Agam nih? Iya, benar banget Kak, sependapat banget. Jadi sekarang kan itu ya anak muda zaman sekarang lihatnya TikTok, TikTok gitu. Lagunya jadi viral karena mereka ikutan dance challenge. Terus mereka ikut buat konten pakai lagu itu karena lagunya seru jadinya semua pada ikutan dan jadi viral. Tuh. Jadi walaupun nggak tahu artinya, yang penting asik aja gitu ya Kak. Dan Oke, kalau menurut Kak Nisa gimana Kak? Iya, aku setuju banget sama pendapat dari Kak Agam sama Kak Indah. Karena kayak tadi sosial media itu berpengaruh banget untuk trendingnya satu lagu gitu. Eh, Lebih-lebih itu lagu-lagu yang pakai bahasa daerah itu pakai sentuhan beat modern, jadi gampang diingat dan gampang untuk disukai banyak orang. Nah, ya benar banget sih. Jadi memang banyak faktor ya yang bisa bikin lagu-lagu tersebut jadi viral. Nah, bagi kita nih anak-anak muda dari lagu-lagu daerah yang lagi viral ini, menurut teman-teman semua apa sih impactnya, dampaknya bagi kita semua? Aku mau tahu pendapatnya dari Kak Adi dulu deh. Kalau aku sih jadi penasaran sama makna liriknya ya. Terus kemudian kan karena nggak ngerti, jadi saya ingin terus belajar bahasa daerah juga. Padahal dulu nggak pernah kenal sama sekali. Ya, jadi sekarang menjadi penasaran nih ya Kak. Artinya sebenarnya apa kayak gitu. Oke. Dan kalau Kak Adna gimana Kak? Menurut Kakak? Kalau dari aku sendiri setuju ya sama pandangannya Mas Adi tadi.
dari yang nggak tahu liriknya jadi tahu liriknya artinya kayak gimana. Terus yang dasarnya aku dari Jawa, terus seringnya juga dengerin lagu Jawa, terus ada lagu dari Timur yang lagi viral, kita kan jadi ternyata ini lagi lagu dari Timur, kita harus tahu artinya kayak apa gitu kan. Dan ritmenya juga energik kan, bisa buat jadi teman kita kerja gitu. Terus karena ini lagunya dari Timur tuh kebanyakan ritmenya energik, jadi kepo lagu-lagu lainnya yang energik tuh kayak apa lagi gitu sih Kak. Oke, mantep banget ya. Jadi banyak hal yang bisa digali ya dari lagu-lagu daerah tersebut. Kalau Kak Agam sendiri, apakah eh, ada impact tersendiri menurut Kak Agam dari viralnya lagu-lagu daerah ini, bahasa daerah? Kalau impact sih sama kayak ya Mbak ya, terutama dari anak muda zaman sekarang itu lebih mengenal itu bahasa, budaya itu kan. Tiap-tiap daerah kan beda, terutama lagi dari logat kan. Kita podcast ini aja dari kita berenam ini logatnya beda-beda nih kan. Beda-beda. Iya benar, logatnya udah beda-beda. Terus tantangannya sendiri menurut teman-teman ataupun harapan deh ke depannya tentang lagu-lagu yang kita senang ya, lagu-lagu bahasa daerah bisa seviral ini nggak hanya di lokal tetapi juga se-Nusantara kayak gitu. Mungkin Mbak Indah bisa berpendapat? Kalau tantangan pastinya ada ya Kak, karena viralnya dari TikTok, dari Reels yang pastinya pendek-pendek videonya, jadinya liriknya cuma yang hafal refnya aja gitu. Terus pesan aslinya jadi nggak tersampaikan. Harapannya sih semoga kedepannya banyak lagu-lagu daerah lain yang bisa bersinar dan mempunyai panggung nasional. Iya ya, jadi bisa semua daerah bisa berkesempatan ya untuk dikenal juga di daerah-daerah lain juga. Kalau Kak Nisa nih, menurut Kak Nisa gimana Kak menyikapi lagu-lagu saat ini? Lagu-lagu daerah yang lagi viral gitu. Iya, dan resiko lagu daerah jadi tren itu musiman ya, jadi gampang redup kalau udah ada tren baru gitu. Tapi menurutku ini jadi tantangan gitu untuk para seniman atau para pencipta lagu. Nah, harapannya semoga kedepannya itu banyak lagu-lagu daerah yang semakin hari semakin banyak orang tahu gitu. Jadi nggak hanya di lokal atau daerah itu saja, tapi bisa sampai ke satu Indonesia atau bahkan sampai ke mancanegara. Ya, harapan kita ya, semoga bisa sampai ke mancanegara. Terakhir, aku pengen tahu pendapatnya dari Kak Adi, gimana Kak harapan ataupun tantangannya terhadap eh, lagu daerah yang lagi viral. Kalau aku sih berharap ya ke depannya makin banyak anak muda nih yang nggak cuma ikut tren tapi juga menggali makna dari asal-usul lagu itu. Jadi ini bisa jadi jembatan untuk budaya bukan sekadar hiburan aja. Bener banget sih. Jadi nggak cuma hiburan, jadi ada juga makna yang bisa kita ambil dari lagu-lagu tersebut. Wah teman-teman, ternyata obrolan kita itu seru banget ya. Padahal ini yang notabene lagunya tuh kita belum tahu artinya apa, tapi memang ini bisa sekali bermanfaat karena akan bisa menambah wawasan kita, kecintaan kita terhadap Nusantara, terhadap kekayaan ataupun budaya dari Indonesia yang tercinta ini. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman, ada Kak Nisa, Kak Adi, Kak Atna, Kak Agam, dan juga Kak Indah yang udah mau berbagi cerita nih sama sahabat Ngobrol Nusantara. Dan semoga obrolan kita saat ini di episode ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat Ngobrol Nusantara di semua penjuru. Oke, thank you for your attention. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Ngobrol Nusantara. Thank you, bye-bye. Oke Kak, dadah.